Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah satu kenikmatan Allah Azza wa Jalla kepada saya di sore ini bisa berkumpul dengan antum sekalian di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita semuanya. Dalam satu riwayat dinyatakan, idza ra'aitar rajula yartadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau mendapatkan seseorang yang rajin pergi ke masjid, di siang hari, di pagi hari, di malam hari dia terus ke masjid, persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena Allah telah berjanji dan telah memberikan kabar, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang sanggup untuk istiqamah, orang yang bisa untuk terus menerus memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwatul iman, kalau antum buka Al-Quran atau baca-baca hadis, antum akan dapatkan bahwa keimanan dengan hari akhir senantiasa disandingkan dengan keimanan dengan Allah. Ya, misalnya dalam hadis, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Hendaknya dia menghormati tamu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan fala yu'dhi jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Kaum mukminin di Indonesia ini banyak, mayoritas. Semua percaya bahwa Allah ada Rabbnya. Semuanya beribadah kepada Allah. Namun demikian, di tengah-tengah umat Islam yang tidak menghormati tamunya banyak, yang menyakiti tetangganya banyak, yang bertutur kata keji, kotor banyak. Padahal Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Tapi faktanya, bukankah kita semua mengaku beriman kepada Allah? Bukankah kita semua mengaku beriman kepada hari akhir? Tapi faktanya seperti apakah? Betulkah kita sudah mampu menjaga lisan, menghormati tamu, menjaga perasaan tetangga sehingga tidak mengganggu, tidak menyakitinya? Dan berbagai macam hal yang oleh Nabi SAW dijadikan sebagai indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mengapa ini bisa terjadi? Satu dari dua, bisa jadi iman kita kepada Allah dipertanyakan, atau iman kita kepada hari akhir diragukan. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia menjalankan indikator-indikator keimanan tadi. Bertutur kata yang baik, menghormati tamu, tidak menyakiti tetangga, dan berbagai indikator keimanan dan yang lainnya. Sehingga kadangkala kita merasa pesimis. Sudahkah kiamat itu betul-betul dekat? Benarkah kiamat itu betul-betul sudah di depan mata? Sebagaimana yang digambarkan Nabi, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Kata Nabi, aku diutus dalam kondisi aku, jarak antara diutusnya aku dengan kiamat itu bagaikan jarak antara telunjuk dan jari tengah. Ada sebagian mengatakan maksudnya jeda antara dibangkitkannya aku dengan datangnya hari kiamat bagaikan jarak antara jari tengah dengan jari, atau selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah. Berapa senti? 1 senti paling. Sangat pendek. Dan kita telah berlalu 1400 tahun lebih
dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang pada tahun berapa? 1441. Berarti memang kiamat betul-betul sudah dekat. Nabi saja mengatakan kiamat sudah dekat. Apalagi kita. Jazakallahu khairan. Bila Nabi mengatakan bahwa bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Aku dibangkitkan, jarak antara aku dengan kiamat itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah ini. Kalau Nabi merasa sudah dekat, mengapa kita masih menganggap bahwa kiamat itu masih sudah atau masih jauh? Pantaskah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merasa bahwa kiamat itu masih jauh? Kalau Nabi saja sudah mengatakan sangat dekat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki yang mengetahui bahwa kiamat itu sudah dekat. Dia mendengar sabda Nabi mengetahui sabda Nabi bahwa kiamat itu dekat, kahatain. Dia penasaran, rasa ingin tahu. Kalau sudah dekat kapan? Tahun kapan? Berapa tahun lagi? Rasa ingin tahu. Nabi kemudian menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Kamu ingin tahu? Kamu penasaran? Kamu bertanya? Maka Nabi kembali berbalik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Memang kalau kiamat betul-betul datang, apa persiapanmu? Apa bekalmu? Seperti ini disampaikan oleh pembawa acara, bahwa ceramah, tulisan-tulisan, ulasan-ulasan tentang dekatnya kiamat, bahkan ada yang sampai membuat analisa atau prediksi bahwa kiamat akan datang pada tahun sekian. Apa manfaat semuanya itu? Kita membaca bahwa sebelum datangnya hari kiamat, matahari akan terbit dari arah barat. Akan datang Dajjal. Akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Akan keluar Dabah. Tukallimun nas. Yang bisa berbicara, binatang. Tapi bisa berbicara, berkomunikasi dengan manusia. Dan akan keluar dukhan, asap. Kemudian akan keluar api yang menggiring manusia. Dan berbagai macam indikator. Jamaah haji, jamaah umroh yang pergi ke negeri Arab. Para ustadz, para penceramah, sepulang haji, sepulang umroh berkata, kiamat betul-betul sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa kiamat tidak akan bangkit sampai antalidal amatu rabbataha. Budak-budak itu melahirkan majikannya. Dan salah satu indikasi dekatnya kiamat kata Nabi adalah antara ru'a asya. Engkau akan melihat para pengembala kambing yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba membangun, berlomba-lomba membuat bangunan yang menjulang tinggi. Mereka menganalisa negeri Arab semua sudah berlomba-lomba. Mereka adalah para pengembala. Tapi apa manfaatnya kita tahu semuanya itu? Bertambahkah iman kita? Bertambahkah harta kita? Semangatkah kita untuk beribadah? Semakin makmurkah masjid-masjid kita? Semakin jujurkah orang bertutur kata? Seakan semua itu tidak ada atharnya. Itu hanya sekedar dongeng. Bagi banyak orang, indikator dekatnya kiamat, amaratus sa'ah. Analisa tentang dengan kiamat itu bagaikan cerita saja yang berlalu. Kenapa semua itu terjadi? Tidakkah kita sadar
bahwa ini adalah satu problem dalam diri kita. Kita seakan tidak lagi takut dengan datangnya kiamat. Kita menemukan tanda-tanda kiamat, banyaknya orang durhaka, banyaknya harta yang melimpah, hilangnya amanat. Nabi bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Kalau amanat itu sudah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat. Qalu, "Kaifa ya Rasulullah idha'atu?" Ya Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan? Nabi memberikan tanda. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau engkau sudah melihat bahwa setiap urusan itu dipercayakan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikan kiamat. Sebagian orang menafsirkan hadis ini dengan masalah amanat yang artinya jabatan. Sebagian orang membacakan hadis ini pada momentum pilpres, momentum pilkada, momentum pemilihan kepala daerah ataupun yang lainnya. Sebagian orang menganggap bahwa amanah yang akan disia-siakan itu hanya jabatan. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sejatinya Allah Azza wa Jal memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerima. Apakah amanat itu hanya jabatan? Apakah amanat itu hanya presiden, hanya gubernur, hanya menteri, hanya bupati, wali kota? Tidak. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal amanah dalam ayatnya. Inna aradnal amanat. Kami tawarkan amanah ini untuk dipikul oleh kepada siapa? Alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan kepada langit, bumi, gunung. Fa ashfaqna minha. Semua mereka takut. Wa hamalahal insan. Namun manusia, semua manusia tanpa terkecuali, yang punya jabatan ataupun yang tidak punya jabatan, lelaki ataupun wanita. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalum, banyak berbuat zalim dan bodoh. Jangan dikira bahwa amanat itu hanya jabatan. Jangan dianggap bahwa rakyat jelata tidak memikul amanah. Karena tidak pernah sejarahnya langit dan bumi jadi presiden, jadi khalifah, jadi gubernur. Gunung juga tidak pernah ditunjuk untuk itu. Tapi yang Allah tawarkan kepada mereka semua bukan jabatan. Silahkan rujuk kepada tafsir, misalnya Ibnu Katsir atau yang lainnya. Antum akan dapatkan penafsiran-penafsiran yang luar biasa, menggambarkan bahwa kita semua adalah pemikul amanah. Kalau kita sadar itu kita pemikul amanah, kita juga akan sadar bahwa kita telah menyanyiakannya. Ibnu Katsir menceritakan bahwa salah satu ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir menafsirkan amanah itu dengan ghuslul janabah, mandi janabah. Ada yang mengatakan ghuslul barajim, membasuh ruas-ruas jari ketika berwudu, ketika mandi janabah. Banyak dari kita asal berwudu, sehingga kadang dalam ruas-ruas jarinya masih ada kotoran, tidak terkena air. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa amanah itu adalah syariat ini secara utuh. Bukan hanya sekedar mandi janabah, bukan hanya toharah, tapi menjalankan amanat secara utuh. Itulah amanah yang Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka semuanya gentar, takut untuk memikulnya. Fa ashfaqna minha wa hamalal insan. Mereka semuanya takut. Ya, ini adalah amanah.
Yang kita sadar saat ini, kita melihat dengan kepala kita sendiri bahwa ini adalah amanah terbesar yang mulai disia-siakan dan sudah disia-siakan oleh umat Islam sendiri sebelum oleh umat yang lainnya. Banyak dari kita mengeluh, Ustadz, sekarang ini pemerintah tidak ngurusi agama, tidak ngurusi umat, hanya membangun jalan, membangun gedung, membangun ini, tapi agama sudah tidak diperdulikan. Ya, mungkin bisa jadi. Tetapi, pernahkah kita bertanya, kemana saya? Apa yang telah saya perbuat untuk agama ini? Bukankah ini agama Anda? Bukankah ini agama saya? Kenapa saya hanya rajin bertanya, kemana mereka tidak berbuat? Kenapa kita tidak bertanya, kenapa saya tidak berbuat untuk agama ini? Amanah. Agama ini bukan agamanya negara. Agama ini bukan agamanya mereka, tetapi agama kita. Kitalah yang harus menunaikan amanah ini, menjalankan syariat, mengajarkan syariat. Banyak dari orang tua yang punya anak, karena merasa dia tidak punya waktu, seringkali dia berpikir sudah terserah Pak Imam masjid, kiai, guru ngaji, terserah sudah ajarin apa saja. Subhanallah. Bukankah ini bentuk dari idha'atul amanah? Bukankah yang akan ditanya kelak di hari kiamat tentang anak tersebut adalah Anda sebagai ayah dan ibunya? Kenapa kita berpikir urusan ngaji, urusan agama, terserah imam masjid, terserah guru ngajinya? Saya pengelola lembaga pendidikan. Banyak dari orang tua yang penting bagi dia sudah bayar SPP. Orang tua tidak peduli, bahkan juga tidak ada rasa ingin tahu bagaimana anaknya dengan pendidikan agamanya. Dia yang penting dapat rapot, nilainya bagus Ustadz. Kalau di rumah, kasihan Ustadz capek, jangan dibangunkan sholat subuh. Masih kecil, tidak apa-apa, mumpung liburan, main game. Nanti kalau udah balik ke pondok, tidak sempat main game. Subhanallah. Inikah menunaikan amanah? Demikiankah kita menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada kita sebagai orang tua? Sehingga kita merasa sudah mendidik anak, asalkan sudah masuk pondok pesantren. Tapi ketika pulang ke rumah, biarkan anak nonton sinetron. Kasihan. Di pondok tidak ada sinetron. Siapa yang merusak amanah tersebut? Orang tua sendiri. Orang tua sudah merasa dia menunaikan amanat sebagai orang tua kalau sudah nyekolahkan di sekolah Islam. Seorang suami yang penting dia sudah nafkahi, kenyang, punya rumah, punya kendaraan, masalah istrinya menutup aurat. Masalah istrinya menunaikan sholat, tidak penting. Sholat di awal waktu atau di akhir waktu, tidak peduli. Yang penting sudah sholat Ustaz. Dengan khusyuk atau tidak khusyuk, dengan wajibat dan rukunnya, tidak peduli. Yang penting sudah sholat. Kemana amanah yang Allah pikulkan kepada kita? Dahulu salafun saleh, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika malam hari beliau membangunkan keluarganya. Ketika beliau beriktikaf, beliau bangunkan keluarganya untuk ikut qiyamul lail. Ni'mar rajul kata Nabi, sebaik-baik suami man qama minal lail, alladzi qama minal lail, yang bangun malam. Fa sallama kutibalah, dia sholat semampu yang dia lakukan. Fa aiqadha ahlah, kemudian dia bangunkan istrinya untuk ikut sholat. Fa in abad, kalau dia tidak mau, nadhaha fi wajhihal ma, dia cipratkan air. Itu adalah amanah. Sudahkah kita menunaikan amanah tersebut? Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan amanat kepada kita.
Ada amanat berupa harta, ada amanat berupa jabatan, ada amanat berupa indera kita, penglihatan kita, telinga kita. Sudahkah kita menunaikan amanah dengan baik? Inilah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang pertama kali menyia-nyiakan amanat tersebut. Karena itu jangan heran bila kiamat betul-betul telah tiba di tengah-tengah kita, bukan sekedar akan tiba. Sebagaimana yang digambarkan Nabi tadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rusaknya, hilangnya amanat, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, suami yang tidak peduli dengan istrinya, saudara yang tidak peduli dengan saudaranya, merekalah kiamat yang sejati. Karena menurut penjelasan para ulama, kiamat yang dimaksud dalam hadis ini ada dua kiamat. Kiamat kubro yaitu hancurnya tatanan dunia, ataupun hancurnya tatanan agama. Sama-sama hancur. Hidup setelah datangnya kiamat kubro tidak ada artinya. Demikian pula hidup tanpa tatanan agama, apalah artinya? Allah gambarkan orang yang hidup tanpa tatanan agama bagaikan bahimah, bagaikan hewan ternak. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih buruk. Kenapa digambarkan hewan ternak? Hewan ternak itu hanya makan, minum, syahwatnya saja. Itu yang dia pikir. Orang yang tidak lagi peduli dengan tatanan agama, apa yang dia kejar? Yang dia kejar makan, minum, syahwatnya. Itu yang ada di nalarnya, itu yang dia pikirnya. Bahkan kata Allah, adol lebih buruk. Bahkan lebih buruk. Sapi tidak ada yang menggauli kerbau. Tidak ada yang menggauli kambing. Tapi manusia banyak. Sapi jantan tidak akan ada yang menggauli sapi yang masih pedet, masih kecil. Tidak ada ceritanya di dunia ini. Sapi jantan menggauli betina yang masih kecil. Tapi di tengah-tengah manusia banyak pedofilia. Mereka lebih buruk. Manusia tatkala lepas dari tuntunan syariat, Allah gambarkan mereka adol. Mereka lebih buruk dibanding hewan ternak. Sudahkah kita menata hidup kita, membatasi hidup kita dengan tuntunan syariat? Sudahkah mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita kendalikan dengan tuntunan syariat? Bila tidak, maka percayalah, mata yang tidak dikendalikan dengan tuntunan syariat lebih buruk dibanding matanya binatang. Tangan yang tidak dikendalikan dengan tuntunan syariat lebih buruk dibanding kaki tangannya hewan. Karena tangan manusia bisa membuat kerusakan yang lebih parah dibanding kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan hewan. Kera punya tangan, bisa membuat kerusakan. Tapi kerusakan yang timbul oleh tangan manusia lebih parah dibanding kerusakan hewan. Karena itu, ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi pernah menunggu kapan datangnya kiamat. Karena kiamat itu bisa jadi betul-betul sudah terjadi di tengah-tengah kita. Rusaknya amanah, hilangnya amanah. Tatkala orang tua punya anak gadis, dia perintahkan anaknya untuk pacaran. Bahkan, nak, kamu pulang belum pernah mengenalkan temanmu. Ketika orang tua menikahkan putrinya dengan lelaki yang penting kaya, yang penting dia punya jabatan, yang penting ganteng, maka itulah orang tua yang telah menyanyiakan amanat. Dia perlakukan anaknya bagaikan hewan, bagaikan ayam, yang penting memberikan penawaran tinggi, saya jual ayam saya.
Yang penting nanti anakku diberi rumah, diberi kendaraan, diberi fasilitas. Itu bagaikan orang yang menjual hewan ternaknya, yang penting dengan harga tinggi. Tapi orang yang menunaikan amanah, dia akan tanamkan dalam dirinya, dalam keluarganya, termasuk terhadap anaknya. Nak, dalam pernikahan Nabi bersabda, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Yang penting agamanya, yang penting akhlaknya. Karena itu jangan heran orang yang menikahkan putrinya dengan lelaki yang penting kaya, yang penting tampan. Apa yang terjadi? Kiamat di dalam rumah tangga tersebut. Betul-betul kiamat. Tidak ada amanah. Adanya khianat, perselingkuhan, perzinahan, pergaulan bebas, pendidikan yang tidak terkendali. Semua itulah bagian dari kiamatus sughra. Bangkitnya kiamat sughra. Bisa berapa? Baik. Ikhwatul iman. Kita sering lebih hobi mendengar ceramah amarat kiamah. Ketika ada keluar api, semburan api di satu daerah. Wah, kiamat kubro. Padahal kiamat sudah terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Amanat bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, tetapi omongan itu bagian dari amanah. Orang-orang tua kita memberikan fatwa, jangan pernah menitip, jangan pernah mengharap kalau engkau menitip amanat berupa pembicaraan, berupa informasi, kemudian itu akan berkurang, pasti bertambah. Dan jangan mengharap kalau engkau menitipkan harta saat ini, harta itu akan bertambah. Berkurang iya, hilang bisa jadi. Mungkin dari kita akan berkata, saya tidak pernah khianat dalam urusan harta, tidak pernah utang, tidak pernah ingkar janji dalam masalah pekerjaan. Tetapi asrarun nas, rahasia orang, itu selalu ada di ujung lisan kita. Sekarang ada di ujung jempol kita. Tahu enggak si fulan kerjanya demikian. Fulan itu anu dan anu. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Kita tidak boleh menyebarkan aib tetangga kita. Masalah keluarga kita, masalah saudara kita, sahabat kita. Itu semua adalah amanah yang harus ditunaikan. Tapi di zaman sekarang, di zaman keterbukaan informasi ini, rahasia saudara tidak ada lagi yang dijaga. Menggunjing, ghibah, namimah, itu sudah menjadi sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Bahkan sampai di atas ranjangnya pun sebelum tidur masih sempat-sempatnya ngirim khianat. Tahu enggak? Tadi loh sebelum tidur, saya ngelihat, saya mendengar, saya tahu tetangga cekcok, jerit-jerit sama istrinya. Kenapa diceritakan? Inilah bagian dari khianah. Karena itu dulu dalam nasihat orang-orang bijak. Ketika kita ingin bertetangga, membangun rumah, al-jaru qoblad dar. Memilih tetangga itu harus dilakukan sebelum kita bangun rumah. Karena kalau tidak, amanat kita dalam rumah tangga akan tersebar kemana-mana. Al-jaru qoblad dar. Karena itu, akhwatul iman, jangan lagi bertanya kapan kiamat datang. Karena kiamat sudah ada di tengah-tengah kita. Rusaknya amanah ketika kita berhutang, ketika kita membeli dengan pembayaran berjangka. Banyak dari kita yang sering berkata afwan akhi. Dianggap kata-kata afwan akhi ini lebih bernilai dari miliaran ataupun triliunan rupiah. Dianggap kalau sudah mengatakan afwan akhi selesai. Tahukah kita bahwa Ibnu Sirin dipenjara gara-gara utang? Kesolehan dia tidak menjadikan dia terbebas dari tuntutan perdata. Sahabat Mu'adz bin Jabal dipailetkan oleh Nabi, hartanya dilelang. Kesolehan dia tidak menjadikan Nabi
toleransi dalam urusan amanah. Bayar hutang, tidak mampu bayar hutang, ya harus dibayar. Gimana caranya? Tidak punya uang, ya lelang asetnya. Ini adalah amanah. Abu Dzar, seorang yang saleh. Ketika beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulan. Ya Rasulullah, tidakkah engkau tunjuk aku sebagai pejabatmu, sebagai pegawaimu, sebagaimana engkau tunjuk si fulan itu sebagai pegawaimu. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar innaka rajulun dha'if. Ya Abu Dzar, engkau ini orang yang lemah. Wa innaha nadamatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Abu Dzar, memikul amanat itu adalah kehinaan di hari kiamat dan penyesalan. Karena itu janganlah engkau minta amanat. Jangan engkau mengharapkan amanah, karena memang amanah itu berat. Banyak dari kita sekarang yang ketika memiliki jabatan sebagai ustadz atau sebagai siapapun, punya kenalan, sekitar kenalan saja, ketika nawar barang mengatakan, masa dengan tetangganya ustadz tidak dikasih diskon, masa dengan ustadz bayar ditagih apa adanya, diskon dong dengan ustadz. Ini adalah bentuk dari khianah. Status sebagai seorang ahli agama, sebagai seorang ahli ilmu, bukan untuk mendapatkan pembayaran murah. Amanah ilmu untuk diajarkan, disampaikan, bukan untuk mengeruk kekayaan. Antum kan yang kemarin belajar di saya, ikut di pengajian saya, sekarang saya butuh ini, beli dong. Kemarin yang ngundang saya, minta diberi murah. Karena sebagai seorang ustaz, ini adalah bentuk dari khianat. Kalau itu sudah terjadi, inilah bagian dari qiyamah. Ilmu bukan untuk berdagang. Ilmu status sebagai ahli ilm bukan untuk mendapatkan harga murah. Bukan untuk mendapatkan kepercayaan ini dan itu, proyek ini dan proyek itu. Bukan. Ilmu untuk diajarkan. Ilmu untuk ditunaikan, diamalkan, dan dijadikan sebagai teladan untuk umat. Karena itu, sebagai penutup, Allah menceritakan kisah seorang yang amin, Yusuf alaihissalam. Ketika beliau dilepaskan dari penjara, setelah kisah yang panjang, silakan antum pelajari, antum baca dalam surat Yusuf. Ketika ia ingin ditunjuk sebagai pejabat oleh raja, apa beliau mengatakan? Ij'alni ala khazainil ardi inni laqawiyyun amin. Jadikan aku sebagai bendahara kerajaan, karena aku adalah orang yang qawi, profesional dan amin. Beliau tidak menceritakan aku adalah putra seorang nabi. Beliau juga tidak mengatakan aku juga seorang nabi. Tetapi beliau menunjukkan dirinya sendiri, profesionalitas dan amanah. Status sebagai seorang nabi bukan untuk mendapatkan jabatan. Status sebagai putra seorang nabi juga bukan untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan jabatan atau yang lainnya. Tapi beliau tunjukkan skill, keahlian. Kenapa? Karena menjadi pejabat dibutuhkan profesionalitas dan dibutuhkan amanah. Maka ini yang beliau ungkap, bukan status sebagai nabi atau bukan status sebagai putra seorang nabi. Karena itu kalau di zaman sekarang ada yang mengatakan, Masya Allah anak ngajar di tempat ini, ngajar itu. Inilah bagian dari khianat. Inilah bagian dari kiamat. Karena ilmu telah dijadikan sebagai barang dagangan. Ilmu sudah dijadikan barang dagangan untuk bisa membeli murah atau menjual dengan harga yang mahal. Ini adalah bagian dari khianah. A'adzanallahu wa iyyakum. Hadza wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala ali ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadzana Al-Fadil Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Tidak terasa 40 menit beliau memberikan siraman kepada kita, nasihat-nasihat terkait tentang bagaimana kita menyikapi kiamat yang segera tiba. Itu bagaimana persiapan kita dan bagaimana usaha kita untuk membekali diri. Itu dan yang beliau stressing tekan tadi tentang masalah amanah. Setiap kita memegang amanah. Nanti insya Allah soalnya kita akhirkan Ustadz ya.
Sekarang kita sambung dengan kajian Tabligh Akbar yang kedua bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau sudah hadir di Masjid Jami' MUI Surakarta ini. Insyaallah Ta'ala beliau akan membahas tema kemana kaki ini melangkah. Ini insyaallah materi yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi kemana kaki ini melangkah. Harapannya nanti bisa bertemu ya Ustadzana Hafizakallah. Dua tema ini, jadi dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin tadi tentang masalah saat lagi kiamat tiba dengan materi yang antum sampaikan. Bertemu di mana maksudnya? Bertemu, jadi bisa match. Jadi jamaah ini pulang. Kalau ya, nggak ketemu ya nyambung apa jadi? Maksudnya nyambung kalau Oh nyambung gitu. Nyambung betul. Masya Allah. Itu. Jadi kemana kaki ini membawaku? Ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat siraman buat kita semua. Waktu saya serahkan kepada antum Ustadz 45 menit ke depan sampai dengan jam 5 tepat insyaallah ta'ala. Setelah itu tanya jawab. Tafadhalu. Jazakallah khair, Masya Allah. Ana minta izin dulu sama Ustadz Arifin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana rasa yang ingin ana sampaikan kayaknya semuanya sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin. Jadi kalau tadi dikatakan ketemu, ana bingung ketemunya di mana gitu. Mungkin ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa kita berada di muka bumi ini melakukan sebuah perjalanan yang bukan karena pilihan kita. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hadir di tempat ini. Kita dilahirkan. Kita tidak pernah memilih bapak dan ibu kita. Kita tidak pernah memilih kakak dan adik-adik kita. Kita terus berjalan. Dan ternyata perjalanan ini pun kita tidak bisa memilih kapan kita berhenti. Tahu-tahu langkah kaki itu berhenti begitu saja. Roda kehidupan yang masih kita rajut untuk terus berjalan. Tahu-tahu kita mendengar panggilan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan dan akan dikebumikan besok pagi atau habis isya. Wallahi jamaah, kalau seperti itu, hadir tanpa pilihan dan berhenti melangkah juga tanpa pilihan,
Di sini kita sadar bahwa kehidupan ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang lulus dalam ujian ini karena tepat dia melangkahkan kakinya. Dan ada yang tidak lulus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu pergi. Sebagaimana kita melihat setiap pagi orang keluar dari rumahnya, kita melihat di lampu mereka berhenti menanti kapan lampu itu hijau. Kemudian ketika hijau, berebutan mereka pergi meninggalkan lampu merah tersebut. Dan ternyata sebagian di antara mereka tidak pernah pulang ke rumahnya kembali. Setiap hari seperti itu. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsa. Semuanya itu jual dirinya, jemaah. Kita tuh jual diri. Kita kasih sama Allah Subhanahu wa taala tubuh yang seperti ini. Kita dikasih jantung yang bisa berdetak, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, akal yang bisa berpikir. Semua itu adalah fasilitas yang untuk dijual. Kemana jualnya? Terserah antum. Faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Sebagian ada yang menjual dirinya untuk bebas selama-lamanya. Bebas dari api neraka. Untuk berada di sebuah tempat yang kekal dan abadi selama-lamanya bisa. Tapi ada yang ternyata jual diri untuk menghancurkan dirinya. Dan membinasakan dirinya. Setiap hari kita melihat seperti itu. Ahibati fillah. Ada 3 surat dalam Al-Quranul Karim. Supaya kita tahu kemana kita hendak melangkahkan kaki. Mau dibawa kemana sih? Sore hari ini ada yang ke masjid. Apa nama masjid ini? Jami' MUI. Sore hari ini ada yang ke lapangan bola. Bermain bola. Sore hari ini ada yang mungkin berenang di pantai. Sore hari ini ada yang duduk bercengkrama bersama keluarganya di rumah. Macam-macam manusia itu. Sebagian mereka tidak tahu kenapa diciptakan. Kalau tadi kata Ustadz Muhammad Arifin, sebagian manusia seperti binatang ternak. Di dalam Al-Quranul Karim ada 3 surat. Yang kata Nabi SAW, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal ain. Barang siapa yang ingin melihat kiamat seperti nyata dengan matanya, bukan cerita. Ada orang yang cerita tapi tidak bisa menggambarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ingin melihat bagaimana terjadinya kiamat seakan-akan engkau melihatnya, falyaqra, hendaklah dia membaca. Ada 3 surat. Siapa yang tahu 3 surat itu? Saya kasih hadiah. 3 surat. Nah, di sini ada yang angkat tangan dulu. Surat Al-Waqi'ah. Surat Ad-Dukhan. Dan surat lainnya. Masya Allah, keren itu. Fadal, kasihkan hadiah. Naam, fadal. Surat At-Takwir. Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Infitar. Sahih. Dengar antum. Surat apa? Biar mau tanya dia. Surat apa? Surat Al-Insyiqaq.
Afwan, nggak dengeran antum. Astagfirullah, kasih hadiah antum biar dengeran. Nah, kasih yang jawab tadi. Nah, antum yang pakai baju batik, orang Solo antum. Iya. Pacitan, di mana Pacitan itu? Terus ngapain ke sini? Langkah kaki antum sampai ke sini untuk ikut kajian. Masya Allah, kasih hadiah yang besar buat antum. Fadhal. Nah, tadi apa katanya dia? Tunggu dulu, jangan dipegang dulu hadiahnya. Jawab dulu pertanyaannya. 3 surat itu surat apa? Al-Insyiqaq, At-Takwir, Al-Infitar. Masya Allah. Baik. Kita akan baca surat Al-Infitar. Karena di situ ada panggilan Allah buat manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. 3 ayat pertama bercerita tentang proses terjadinya kiamat. Antum semua menuju ke sana jemaah. Kita bangun tidur baca doa apa? Antum bangun tidur baca doa apa? Wa ilaihin nusyur. Masya Allah, kasih hadiah. Fadhal. Alhamdulillah alladzi at'amana alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur. Dan kelak ke sana kita akan kembali. Kalau antum baca dalam Al-Quran Karim akan mendapatkan banyak kali Allah mengatakan wa ilallahil masir, wa ilayyal masir, wa bi'sal masir. Karena kita semua melangkahkan kaki ke sana. Dan terakhir antum melangkahkan kaki nantinya di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki antum tidak akan berubah nanti dari tempatnya. Tidak akan bergerak dari tempatnya sampai ditanya tentang 4 perkara aja. Nah, antum. Ya, apa 4 perkara itu? Belum tahu? Antum catat. Baca doa dan wirid antum. Kasih. Ya, yang di belakangnya, yang pakai baju batik. Nah, apa 4 perkara? Belum tahu juga. Astagfirullahaladzim. Habis hadiahnya nanti jemaah. Kalau belum tahu semua. Baik, sebelah sini. Fadhal. Pertama umurnya. Kedua hartanya. Dapat dari mana dan kemana dibelanjakan. Yang ketiga. Waktu dan umur apa bedanya? Masa mudanya oke. Kemudian masa sehatnya. Kurang lebih sama masa muda, masa sehat. Ilmunya ditanya, dipakai buat apa ilmunya? Ya, anak kasih hadiah buat antum. Fadhal habib, masyaallah. Baik ahibati fillah. Ini Allah bercerita proses yang nanti kita bakal dibangkitkan setelahnya. Ketika langit itu akan terbelah. Antum melihat langit yang kokoh. Kalau antum keluar dari tempat ini, antum akan melihat pemandangan yang Masya Allah. Langit yang 7 lapis, yang tidak ada ujungnya, dan tidak ada satupun tiang yang menyanggahnya yang kita lihat. Jamaah. Ternyata langit yang kokoh itu akan terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang yang kalau di malam hari kita memandangnya begitu indah,
yang Allah sebutkan masabih, lampu-lampu jamaah. Nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan. Sebagian bintang itu lebih besar daripada bumi ini. Dan itu pun akan berjatuhan menimpa bumi kita. Antum akan lihat gedung-gedung yang tinggi yang ada di kota Solo ini akan rata sama tanah. Antum lihat gunung-gunung yang mungkin sebagian orang berangkat menuju ke sana untuk berlibur, nanti akan hancur lebur menjadi debu yang berterbangan. Itu akan terjadi. Iya. Bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat yang terlaknat, jamaah. Semua yang antum sentuh akan hancur. Orang tua antum, antum sendiri, mobil yang antum naikin, apa saja yang antum sentuh akan hancur. Itu sudah kepastian, jamaah. Bintang-bintang itu akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Bagaimana ketika lautan itu diluapkan menjadi api yang berkobar. Beberapa tahun yang lalu terjadi tsunami. Sekali terjadi tsunami, berapa ratus ribu yang hilang manusia di Aceh. Bagaimana kalau bintang itu jatuh, membuat lautan itu meluap, kemudian masuk ke dalam dan keluar kembali untuk menghancurkan isi bumi. Tapi sebagian kita memang sibuk membangun rumahnya. Sibuk membangun usahanya di muka bumi ini. Lupa kalau rumah yang dia tempatin bakal hancur. Selesai semuanya hancur. Tidak ada kehidupan sama sekali di muka bumi ini. Ayat-ayat tentang hari kiamat. Tadi oleh Dr. Muhammad Arifin disinggung bahwasanya Allah seringkali menggabungkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman dengan hari-akhir ini yang memotivasi antum untuk beramal. Motor penggerak. Kenapa antum datang ke masjid ini? Antum tinggalkan rumah antum. Seharusnya antum duduk di rumah sambil minum teh. Makan pisang goreng. Tapi ternyata antum memilih datang ke tempat ini. Apakah antum dapat sesuatu dari tempat ini? Keluar dikasih 100 ribuan. Enggak ada. Antum dikasih makanan di sini jamaah? Enggak ada. Dikasih air mineral. 1 cuma ya. Allah. Oh 2. Oh punyanya orang katanya antum ambil itu kalau 2. Oh di sini kasih lagi alhamdulillah, mudah-mudahan halal buat antum. Ahibati fillah, kita datang ke tempat ini karena kita beriman dengan hari akhir. Ada orang yang sebelum subuh sudah datang ke masjid. Ada orang yang jam 3 malam bangun. Tatkala semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, dia hamparkan sejadahnya. Dia mengatakan Allahu Akbar. Dapat apa? Capek. Tapi karena ada iman dengan hari akhir. Dia yakin bahwa semua akan dia tinggalkan. Itu yang menjadi motor antum mau beramal. Lalu Allah katakan wa idzal quburu bu'thirat. Dan ketika kuburan itu dibangkitkan yang di dalamnya. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai dengan kematian dia. Yang mati pakai baju ihram. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita minta mati husnul khatimah. Orang yang mati dalam kondisi berihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah umrah atau sedang melaksanakan ibadah haji,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Kelak dia akan dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi bertalbiyah. Allah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang mati dalam kondisi berihram. Bagaimana dengan yang mati dalam kondisi bersujud? Bagaimana dengan yang mati dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal? Dia akan dibangkitkan sesuai dengan akhir hidup dia. Yang mati berzina, yang mati dalam kondisi makan haram, riba. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang mati makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan jin. Jalannya nggak benar. Dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Antum nggak pakai baju. Di sini kita menutupin kesalahan kita, kekurangan kita. Ya, tidak ada yang melihat. Tapi pada hari kiamat semua akan ditampakkan. Maka Allah katakan wa idzal quburu bu'tsirat. Lalu Allah katakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu manusia tahu apa yang telah antum kerjakan. Sodakoh-sodakoh yang kita berikan ikhlas apa tidak antum tahu sekarang. Di hari kiamat akan ditampakkan. Apakah antum lillahi ta'ala atau tidak? Dosa-dosa ketika antum dalam kondisi tersembunyi. Tidak ada yang melihat. Kecuali Allah Azza wa Jal. Hari itu akan ditampakkan. Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup. Yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita. Untuk merubah ambisi kita. Tujuan hidup kita. Allah mengatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu. Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan apa yang menyebabkan kau terpedaya? Terus berbuat dosa. Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi nggak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati. Wah ketawa-ketawa ya.
Mungkin inti duluan yang mati bukan anak. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi gak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong gigi. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan. Allah jadikan bulu alis tidak seperti rambut kita. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Nggak sampai ke masjid langkah kakinya. Nggak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Nggak pernah. Datang pengajian nggak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan nggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan fi ay suratin ma syaa rakkabak. Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna. Ahibati fillah. Lalu Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Masalahnya kalian itu enggak percaya sama kiamat. Kalian itu mendustakan hari pembalasan. Sebagian berpikir bahwa kematian menyudahi segala-galanya. Mati selesai. Ahibati fillah, kalau kematian itu menyelesaikan segala-galanya, apa solusi dari masalah kita? Bunuh diri. Punya utang banyak, aduh udah iso bayar anak sudah. Loncat pagar. Selesai. Banyak di antara kalian yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Buktinya apa? Malas beribadah. Percaya Ustaz, cuma belum yakin. Cuma lupa, ya. Makanya kajian ini dibuat untuk mengingatkan kita. Lalu Allah katakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang bersama kalian menjaga kalian. Mulia, mereka mencatat jemaah. Dicatat semua amalannya. Antum akan dapatkan nanti pada hari kiamat. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu ini. Cukup engkau yang melihat. Oh ternyata aku kerjakan ini. Semuanya ada. Allah lalu mengatakan. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan berada di dalam kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan mulutnya. Bukan kenikmatan fisiknya belaka. Tapi kenikmatan fisik, jiwa dan ruhnya.
Apapun yang antum inginkan di dalam surga antum akan dapatkan nantinya. Maka di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini bukan tempat tinggal. Antum segera berkemas. Buka tas antum. Lihat isinya apa. Kalau enggak malam ini kita meninggalkan dunia ini, besok kita meninggal. Satu kepastian. Antum lihat. Oh ternyata ana belum punya rumah. Oh uang belum ana bawa. Oh ternyata ana masih banyak meninggalkan sholat. Antum lihat kotak atau tas yang antum akan bawa ke sana. Karena di sini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat untuk berjuang. Wa innal fujjara lafi jahim. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan berada dalam neraka, na'udzubillahi minan nar. Ingat, teruslah antum melangkah. Tujuan antum satu. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang mengatakan apapun tentang antum. Biarkan semua orang membenci diri antum. Yang penting Allah cinta sama antum. Sampai ada seorang yang mengatakan dalam doanya, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayinu wa kullu alladzi fauqat turabi turabu. Nih yang menjadi ambisi antum. Ya Allah, andai kata engkau manis buat aku dan hidup ini pahit, aku gak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridho sama aku ya Allah, dan mereka semuanya murka, benci sama aku, memusuhi aku gak peduli sama mereka ya Allah. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah, dan hubunganku rusak dengan orang-orang tersebut, aku gak peduli. Kalau cintamu benar ya Allah, urusannya jadi mudah. Karena semua yang ada di muka bumi adalah tanah. Dan akan kembali menjadi tanah. Masya Allah. 3 menit lagi Ustaz, sudah selesai. Jazakallah khair. Jazallahu Ustadzana Syafiq Riza Basalamah atas nasihat yang beliau sampaikan terkait apa persiapan kita guna kepulangan kita, karena langkah kaki kita ini maju ke depan untuk menghadapi yang namanya kematian. Mungkin sederhananya seperti itu Ustaz. Untuk sesi berikutnya saya berikan kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Cuma sebelum itu di sini ada pertanyaan, bacakan aja sudah sortir. Di sini ada permintaan dari salah satu jamaah yang mengatakan mohon doa untuk kesembuhan Ibu Ana yang saat ini sedang sakit keras. Dan doa yang kedua mohon agar diberikan mohon didoakan agar segera diberikan keturunan. Jadi mohon doanya dari Asatidzatana Ustadz Arifin Badri dan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Demikian pula kepada kita semua, kita doakan saudara kita tersebut. InsyaAllah doa bidhahril ghaib ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Arifin Badri, yaitu Ana mau bertanya, kalau kita membangunkan istri untuk sholat malam tapi istri tidak mau bangun, malah marah, apakah kita masih dapat amanah untuk membangunkan istri untuk sholat malam? Ya, itu kan istri antum. Suami yang tidak bisa membangunkan istri itu bukan suami. Istri yang tidak bisa membangunkan suami juga bukan istri. Ya. Harus bisa membangunkan. Masalah marah
Itu bagaimana kita membangunkannya. Kemudian kedua, sudahkah kita berkomunikasi? Kita bicara baik-baik sebelum tidur. Kita bicara kemana keluarga ini akan kita bawa. Bagaimana rumah tangga ini kita bina. Kita bicara dulu. Jangan tiba-tiba hadir ceramah pulang, Pak, sholat malam Pak. Ini ada apa? Radikal. Tiba-tiba istri dibangun, mertua dibangun, semua tidak seperti itu caranya. Semua itu harus melalui proses. Suatu hari Nabi SAW membangunkan putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk salat malam. Ala tastayqidan, tidakkah kalian, ala takuman, tidak kalian bangun? Ala tusalliyan, tidakkah kalian salat malam? Anak muda, pengantin baru disuruh bangun malam untuk salat, bukan untuk yang lainnya. Apa jawabannya? Inna arwahana biyadillah. Arwah kita itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ba'atsaha. Kalau Allah mau ya Allah akan bangunkan katanya. Ngayel. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari rumahnya Fatimah dan mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in. Jadilah memang manusia itu suka ngeyel katanya. Itu biasa proses ya. Jadi jangan kita sekali bangun langsung ingin berhasil. Nih, nah. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu menjauhkan diri dari fitnah? Ya, fitnah itu semua orang ditimpa fitnah, tidak bisa dihindari. Orang yang tidak ingin fitnah silakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta kalian, anak istri kalian, itu semua adalah fitnah. Fitnah itu bukan hal yang negatif. Karena hidup ini semuanya adalah fitnah. Kita memahami kata fitnah ini hanya separuh. Kamu tadi berzina, fitnah itu. Tidak ada buktinya. Kamu mencuri, itu fitnah itu. Fitnah itu adalah ujian. Ya, ada orang yang diuji dalam urusan harta, ada yang diuji dengan urusan wanita, ada yang diuji dengan urusan jabatan, ada yang diuji dengan keluarga. Semua orang punya ujian, ada yang berhasil, ada yang gagal. Mendapatkan jabatan, korupsi, gagal dalam ujian. Melihat wanita melotot padahal tidak halal, gagal dalam ujian. Punya harta tidak zakat, gagal dalam ujian. Punya anak tidak diperintahkan sholat, tidak diajari agama, gagal dalam menjalankan, itu khianat. Jadi fitnah itu artinya ujian. Makanya ketika kita ingin hindar dari fitnah sama sekali, berarti hanya ada satu cara, yaitu mati. Kalau orang sudah mati maka tidak ada ujian lagi. Selama hidup kita akan diuji dalam semua urusan. Jadi ya caranya agar selamat tadi sudah disampaikan, belajar agama, jalankan agama, tegakkan dakwah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah caranya yang benar agar kita bisa istiqamah. Ya, banyak pertanyaan tentang bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah. Setahap demi setahap, belajar agama pelan, sedikit demi sedikit, belajar mengamalkannya sedikit demi sedikit, bersahabat dengan orang-orang yang baik, jauhi fasilitas yang negatif. Orang yang istiqomah kerjanya nonton video, YouTube. Bagaimana bisa istiqomah? Tontonannya itu. Orang ingin istiqomah, hidupnya dengan orang-orang yang jelek. Omongannya kotor, nalarnya hanya urusan syahwat, urusan dunia. Bagaimana bisa istiqomah? Kalau orang ingin istiqomah, tapi dia tidak mau baca Al-Quran. Dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Dia tidak mau beristighfar. Ketika dikatakan ittaqillah, merasa suci. Anak dosa apa anak dibilang ittaqillah, ittaqillah. Padahal semua orang berdosa. Semua orang harus beristighfar. Semua orang harus bertakwa dalam segala urusan. Tapi mereka ada sebagian orang yang wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul izzatu bil itsm. Ada sebagian orang yang kalau dikatakan ittaqillah dia merasa terhina, marah. Jangan menghina saya.
Jangan menfitnah saya. Itu pola pikir yang negatif. Sehingga orang yang beriman ingin sadar mensucikan dirinya istiqamah, ketika dikatakan istighfir, bertobat kamu, dia akan bertobat. Terima kasih nasihatnya. Bukan malah merasa terhina. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yang punya anak sudah hafal Quran. Silakan angkat tangan. Silakan maju, Pak. Itu, yang iya. Masya Allah. Ada? Masya Allah. Fadal, Pak. Sebagai hadiah mendidik anak hafal Quran. Semoga putra-putri kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fiik, Pak. Ya, barakallahu fiik. Oh, ada tambahan katanya, Pak. Barakallahu fiik. Iya, barakallahu. Masih ada dua yang besar ya, yang punya istri hafal Quran. Ini lebih berat, Pak. Yang punya istri hafal Al-Quran. Tidak ada. Hah? Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiikum. Loh, ini muridnya Ustadz Arifin ini. Masya Allah. Ketemu lagi. Anak takut Ustadz Arifin yang ngawinkan dia mungkin Ustadz. Enggak, Ustaz. Oh enggak. Satu lagi, Ustaz. Yang sedang melamar gadis yang hafal Quran. Nah. Kurang apa coba? Enggak ada yang pengen lamar gadis yang hafal Quran. Ya Allah, anak aja pengen. Gimana, Ustaz? Takut nggak diterima Ustaz. Takut nggak diterima. Yang sedang, bukan yang pengen. Kalau pengen, anak pun pengen, tapi enggak berani. Yang sedang melamar seorang gadis yang hafal Quran. Maju. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita doakan semoga lamarannya diterima. Mertuanya ada enggak ini? Calon mertuanya. Kayaknya istri kedua ini Ustaz, bukan istri pertama kalau melihatnya Ustaz. Hah? Wah, bahaya ini. Betul Ustaz, Pak Priyo ini. Betul kan? Iya betul Ustaz. Anak tahu ini kedua bakalan ini. Barakallahu fiik, Pak. Selamat untuk yang kedua Pak ya. Masya Allah. Uswah ini Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz Syafiq. Nah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan jamaah. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdakwah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, manakah yang harus dilakukan antara berbakti kepada orang tua dengan melunasi hutang-hutangnya atau menikah terlebih dahulu? Karena orang tua saya single parent dan mempunyai utang cukup banyak. Sedangkan saya ikhwan sudah bekerja dan sudah cukup umur untuk menikah. Jadi menikah dulu atau melunasi utang-utang ibunya jemaah. Menurut antum yang mana dulu? Bisa dua-duanya. Melunasi hutang ibunya, dia hutang untuk menikah. Boleh apa enggak? Boleh. Makanya sering ana sampaikan kadangkala ada yang menabrakkan antara berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada istri, atau menikah. Sebenarnya duanya bisa digabungkan. Antum berusaha untuk melunasi hutang orang tua antum, dan dalam kondisi itu pun antum menikah. Menikah itu untuk menjaga kehormatan diri. Kalau ternyata nggak bisa Ustaz,
uang yang ana dapatkan kalau untuk bayar utang ibu ana nggak bisa nikah. Baik, antum lunasi utang ibu antum, antum puasa. Karena puasa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wija. Sebagai tameng yang menahan antum sehingga bisa mengontrol nafsu antum. Dan bisa jadi wallah karim ketika antum melunasi hutang ibu antum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dibentangkan, umurnya ditambah, diberkahi sama Allah Azza wa Jal, sambung rahimnya. Dan di antara menyambung rahim adalah berbuat baik sama orang tua. Jadi ketika antum melakukan itu, insya Allah Allah kasih ganti. Sehingga habis melunasi utang orang tua, mungkin besok antum dikasih istri yang soleha sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Fadal saudara. Ada satu yang mirip jemaah. Mana yang tadi mirip ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq, saya ibu rumah tangga dengan 3 anak putri. Yang satu kelas 2 SMU. Alhamdulillah pekan depan sudah hatam 30 juz. Masya Allah. Minta doa agar diberi keistiqomahan dan bisa mengamalkan hafalan tersebut di kehidupan dunia ini. Bisa menjadi hujah untuk keluarga kita. Dia sudah ada yang mau mengkhitbah. Seorang pemuda yang sudah hafid Quran juga. Apa yang harus kami lakukan sebagai ortu? Merestui ataukah menunda? Meminta waktu untuk dia melanjutkan sekolah dulu. Pemuda tersebut akan segera mengajak thalabul ilmi ke kota Madinah. Kalau antum jadi orang tuanya dikasihkan apa enggak jam? Kasih jamaah. Melanjutkan nuntut ilmu itu tidak harus di ruang kelas. Ketika dia dipinang oleh seorang pemuda yang akan melanjutkan studinya ke kota Madinah, insya Allah di kota Madinah bisa melanjutkan menuntut ilmu. Ada banyak tempat-tempat menuntut ilmu di sana. Ana rasa ini kesempatan karena yang meminang dia seorang yang hafid Al-Quran, tapi nasihat ana sebelum mengiyakan tolong dicari tahu tentang akhlak dia. Karena banyak orang-orang yang secara agama baik, bagus. Tadi Ustaz Arifin singgung hal itu. Ada orang yang Masya Allah, tapi ternyata tidak menjaga lisannya. Kasar, pemarah. Dan nasihat ana buat semua, ketika antum membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, kemudian tidak ada perubahan sikap di diri antum. Karakter antum tidak menjadi lebih baik, berarti ada yang salah dalam proses antum membaca Al-Quran dan menghafalnya. Maka nasihat ana buat ibu ini, terima setelah mengecek akhlak dia. Dan untuk melanjutkan menuntut ilmu, ketahuilah menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan tidak kenal tembok atau tempat tertentu. Apalagi kalau memang mau dibawa ke kota Madinah An-Nabawiyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi saudara atau orang dekat yang tidak mau diajak kebaikan walau sudah dipaksa? Ya. Ada satu hal yang perlu diingatkan, bahwa memaksa itu adalah satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Kecuali bila kita itu sebagai orang tua. Itu pertama. Kemudian kedua, dan pemaksaan itu dilakukan ketika masih kecil. Nabi SAW muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun, wadribuh ma'alaiha li'ashirin. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Tapi tentu secara logika.
Kalau anak sudah diajak sholat, diajari sholat sejak dini, maka umur 10 tahun tidak perlu dipukul. Anak yang perlu dipukul umur 10 tahun itu adalah anak yang tidak dibiasakan sholat sejak dini. Berarti yang harus dipukul pertama kali siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya membiarkan anaknya mendengarkan nyanyian, membiarkan anaknya main bola, melatih anaknya untuk bersepeda, tapi tidak melatih anaknya untuk mendirikan sholat. Maka yang pertama kali dipukul orang tuanya. Sampai 10 tahun anaknya belum ngerti sholat. Yang kedua, memaksa itu bukan bagian, bukan cara dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dakwah itu dengan cara hikmah, dengan cara memberikan peringatan, mau'izah yang hasanah, yang baik. Yang ketiga, dakwah itu dengan keteladanan. Sudahkah orang tua sholat? Sudahkah orang tua mengajak anak untuk sholat ke masjid? Sudahkah orang tua mengajari anak untuk sholat? Kemudian keempat, sudahkah orang tua menyampaikan ajakan itu dengan cara-cara yang baik? Anak kita itu bukan listrik. Saudara kita juga bukan listrik yang kalau dipencet saklarnya langsung nyala. Mereka manusia, punya syahwat, punya pikiran. Mereka juga manusia, digoda oleh setan. Rasulullah berpesan, la takun aunan lisyaitani ala akhikal muslim. Jangan engkau menjadi partnernya setan untuk menyesatkan saudaramu. Betapa banyak orang yang menjadi partnernya setan. Ketika dia mendakwai, ketika dia menjalankan syariat dengan cara-cara yang salah. Sehingga menjadikan orang bukan simpatik, justru malah benci dengan syariat. Orang ngajak dakwah, mengajak saudaranya, mengajak istrinya untuk qiyamul lail, tapi tidak pernah menafkahi, ngomong doang. Istrinya suruh kerja di pasar, suaminya kerjanya nongkrong, ngopi di depan rumah. Maka istri tidak mau sholat, wajar. Karena orang suaminya tidak memberikan keteladanan yang baik. Ini akan menjadikan dia dengan mudah dijerat oleh setan, dibisiki hal-hal yang negatif. Kadang sebagian orang perilakunya tidak santun, kasar, kaku, menjadikan orang, nah kalau kamu nanti gede jangan tiru orang itu. Belajar agama bukan semakin santun, bukan semakin dermawan, bukan semakin jujur, tapi justru semakin pengkhianat, utang ke sana kemarin tidak bayar. Dulu sebelum ngaji dia tidak pernah utang, suka nyantuni, setelah ngaji jadi pemalas. Mereka orang yang seperti ini adalah aunan li syaitan ala akhihil muslim. Nabi pernah menegur sahabat Mu'adz ketika sholatnya kepanjangan. Beliau mengatakan, afattahanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadikan orang tidak simpati dengan Islam. Kenapa? Karena sikapmu. Idza shalaita bin nas, kalau engkau memimpin sholat masyarakat, maka fal tukhaffif, hendaknya engkau ringankan sholatmu. Dalam riwayat lain, bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduha, dan ayat surat-surat yang serupa. Fa inna khalfaka dhaif wal marid wa dzal hajah, karena di belakangmu itu ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang buru-buru, ada orang yang lemah, memang fisiknya lemah, dia ada anak kecil, ada orang yang sudah sepuh, kalau sholatnya lama dia tidak akan kuat berdiri. Kearifan dalam menjalankan syariat ini harus ada. Kalau kita memerintahkan saudara kita, kamu sudah gede, tidak pakai jilbab, tidak punya malu kamu. Bagaimana dakwah semacam ini? Keterlaluan, memalukan keluarga. Bukannya diajari, adikku, abang, kakak, sayang sama kamu. Ingin kamu ini selamat dunia dan akhirat. Pakai jilbab, tutupi aurat, ajak komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, sudahkah
nama dia antum sebut di sepertiga akhir malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah nama dia antum sebut di hadapan Allah ketika antum sujud? Ya Allah, bukakan pintu hidayah dia. Sudahkah antum meneteskan air mata ketika menyebut namanya di hadapan Allah? Ya Allah, berikanlah saudaraku ini hidayah. Karena hati saudaramu itu bukan Anda yang punya, bukan Anda yang menggenggam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau suka, tetapi Allah kuasa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair kepada Ustaz Arifin. Jamaah, ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum WRWB, Ustaz, ana ingin bertanya. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kalau nulis yang lengkap jamaah. Warahmatullah wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya. Pada waktu lalu saya diminta syahadat ulang oleh rekan saya, dan dia menjelaskan tentang berbaiat kepada pemimpin kelompok. Mohon penjelasan Ustadz sesuai dengan tema kemana kaki ini membawaku. Apakah saya harus ikut atau meninggalkannya? Dan harus bagaimana Ustadz berguru dengan siapa? Ahibati fillah, kalau ada orang yang mengajak antum untuk ikut kelompok tertentu, mengajak kepada dirinya, mengajak kepada komunitasnya, antum tinggalkan dia. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Anak katakan antum ikut anak. Nah. Apalagi dikatakan harus mengulangi syahadatnya, seakan-akan dia kafir selama ini. Harus masuk Islam lagi. Dan ini masuk kelompok-kelompok yang berbahaya. Ingat, Islam antum Islam yang biasa-biasa aja. Gimana Islam yang biasa-biasa? Gimana jamaah? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Biasa-biasa aja. Dan ini penting untuk kita menuntut ilmu ya. Kalau bicara berguru, bergurulah kepada mereka yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, yang memahamkan kepada umat agama ini sesuai dengan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka memahami agama ini dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan buat Ustaz Arifin untuk pertanyaan ini. Ya, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa syahadat itu kalau sudah diucapkan tidak perlu diulang. Kecuali kalau antum telah melakukan sesuatu yang menyebabkan syahadat itu batal. Dan para ulama menyatakan orang-orang yang terlahir dari orang tua muslim, maka dia tidak perlu syahadat karena dia sudah muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu." Tidaklah ada seorang anak yang terlahir kecuali dia terlahir dalam kondisi membawa fitrah, yaitu dalam kondisi beragama Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Sehingga kalau orang tua antum muslim, muslimah, antum muslim. Kenapa mesti harus mengulang syahadat? Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk mengulang syahadat setelah berdirinya negara Islam di Madinah. Yang hijrah dari Yaman ke Madinah, Abu Musa al-Asy'ari dan yang serupa tidak diperintahkan untuk syahadat. Yang telat hijrah dari Mekah ke Madinah juga tidak pernah diperintahkan untuk mengulang syahadat setelah tiba di Madinah. Untuk apa diulang? Yang kedua yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa belajarlah Islam, yang semakin belajar semakin mandiri. Dengan semakin belajar antum semakin bisa baca Al-Quran,
Semakin antum mengaji, semakin bisa memahami Al-Quran tanpa harus bergantung kepada siapapun. Itulah ilmu. Sehingga semakin belajar, semakin tahu ilmunya, semakin bisa sholat, semakin bisa puasa, semakin bisa baca Al-Quran sendiri tanpa harus ditunggui oleh guru. Kalau antum semakin belajar, semakin harus ditunggui sama guru, bukan semakin pintar, semakin bodoh. Guru agama dimanapun mengajarkan, seiring dengan belajar bukan semakin diajak berbaiat, semakin terkunci, semakin terikat. Tapi semakin belajar, semakin bisa diutus untuk menjadi juru dakwah. Pada saatnya nanti dia mandiri karena dia sudah baca Al-Quran, ngerti artinya, ngerti tafsirnya, tidak perlu harus berbaiat. Tapi kalau Al-Quran dianggap tidak sah, kalau tidak di baiat terlebih dahulu, tentu ini tidak benar ya. Karena dulu para ulama memberikan pesan, kalau idza ra'aitar rajulani yatanajawna atau yatanajani, kalau engkau melihat dua orang yang berbisik-bisik dalam urusan agama min dunil amah, ya tidak ingin didengar oleh orang banyak, ngajar agama tapi ada orang, diam. Jangan, kita ganti tema dulu sampai ada orang. Maka ketahuilah mereka itu sedang ala abwabil dhalalah, sedang berada di pintu kesesatan. Kan agama ini tidak ada yang tertutup. Al-Quran silahkan dibaca oleh siapapun. Hadis silahkan dibaca oleh siapapun. Kenapa mesti harus ada rahasia dalam urusan agama? Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir. Tidak apa-apa. Masya Allah. Karena beliau yang punya waktu. Gimana jadi? Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sudah taubat, apakah dosa-dosa kita yang lalu dan juga apa juga akan ditampilkan di yaumil akhir nanti? Jazakumullahu khairan. Dari Solo, Insya Allah. Iya jamaah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Besok pun mungkin kita akan terus berbuat dosa. Orang yang bertobat, ketika dia punya 1000 dosa, ketika dia kembali kepada Allah, menyesali dan meninggalkan dosa-dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dia punya 1 dosa, 1 juta dosa, tobat, beramal soleh, 1 juta dosa berubah jadi 1 juta pahala. Itu rahmatullah syama. Makanya Allah itu gembira ketika ada orang yang taubat kepadanya. Jangan pernah antum putus asa. Ya ibna Adam. Ya ibna Adam, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, lalu engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Maka segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Demikian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita ucapkan jazallah, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri dan Ustaz Syafiq Basalamah atas ilmu yang telah beliau berdua sebarkan kepada kita. Di sini saya mewakili panitia apabila ada kekurang sempurnaan dalam pelaksanaan kajian ini, yaitu mohon untuk dimaafkan dan mohon keluarnya dengan tertib ya. Hindari campur dengan akhwat yang juga sedang keluar di sana. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon perhatian kepada ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat. Mohon untuk
bersabar dan mohon untuk tertib ketika meninggalkan majelis ilmu atau masjid. Dahulukan orang-orang yang sepuh, yang tua maupun yang masih kecil. Harap tidak tergesa-gesa dan mohon perhatikan barang-barang yang antum dan antuna bawa.